Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan anti korupsi. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Baik, pada kali ini kita akan menyajikan tema tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi ya. Di mana untuk ringkasan materi dan juga kompetensi dasarnya bisa teman-teman simak di video yang pertama yang ada di Google Classroom. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Seperti telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang penyebab korupsi ya. Jadi ada dua yang menyebabkan perbuatan korupsi itu terjadi. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau dari individu. Sementara kalau faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau dari sistem yang mengitarinya. Gitu. Nah, oleh karena itu pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan tentu saja atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab itu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Jadi cara menghilangkannya ya tentu menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Nah, berikutnya faktor internal itu sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam di dalam diri setiap individu. Nah, sehingga nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Jadi ketika nilai-nilai anti korupsi itu dikuatkan ya, pada setiap individu, maka dia akan dapat memiliki imunitas. Ya, dia akan memiliki daya tahan untuk dapat mengatasi godaan-godaan untuk korupsi dari faktor eksternal. Ketika individunya sudah kuat, imun, ya, dia akan bisa menangkal dorongan-dorongan korupsi dari faktor eksternal. Nah, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, di samping tentu setiap individu memiliki nilai-nilai anti korupsi, atau nilai anti korupsi sudah terinternalisasi di dalam diri setiap individu, maka setiap individu pun perlu memahami dan mendalami tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Ya. Jadi di samping nilai-nilai anti korupsi sudah kuat pada diri setiap individu, agar dia bisa menangkal godaan korupsi dari faktor eksternal, maka individu itu pun perlu memahami beberapa prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, sehingga pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi ya, yang akan menjadi daya tangkal atau imunitas agar kita bisa tahan terhadap godaan-godaan eksternal daripada perbuatan tindak korupsi. Nah, untuk pertemuan kali ini khusus kita akan membahas nilai-nilai anti korupsi. Sementara untuk pertemuan ke-7 nanti kita akan khusus membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, saudara sekalian, nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 ya. Ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab,
yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan adalah keadilan. Ada beberapa pemateri yang menyingkatnya dengan singkatan Jupe Mandi Tangker Kebedil. Ya, Ju itu jujur, P itu peduli, Man itu mandiri, ya. D-nya disiplin, Tang itu tanggung jawab, Ker itu kerja keras, kesederhanaan, B keberanian, Dil-nya itu keadilan. Ini singkatan-singkatan mungkin bisa mempermudah dalam kita mengidentifikasi, ya, dalam hal ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Baik, mari kita bahas satu persatu apa itu nilai-nilai anti korupsi dari 1 sampai 9. Yang pertama adalah kejujuran. Apa itu kejujuran? Nah, teman-teman sekalian, kata jujur itu dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Di mana jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting, ya, bagi kehidupan manusia, ya, dan tentu saja juga bagi kehidupan mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena tanpa sifat jujur, maka mahasiswa tidak akan dipercaya di dalam kehidupan sosialnya. Tentu yang kita maksud mahasiswa di sini karena konteksnya kita sekarang sedang belajar dengan mahasiswa, ya. Tentu ketidakpercayaan itu muncul kepada siapa saja yang tidak jujur, gitu ya, bukan hanya kepada mahasiswa. Nah, maka kalau kita tengok salah satu ajaran Islam, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Alaikum bisidqi, jadilah kalian orang-orang yang jujur, tetaplah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya jujur itu akan membawamu kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkanmu ke dalam surga. Ya, itu kalimat-kalimat suci dari Rasulullah yang tentu menjadi acuan kita yang muslim untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, adapun saudara sekalian, nilai kejujuran di dalam kampus itu dapat kita wujudkan dalam bentuk misalnya tidak melakukan kecurangan akademik. Ya, apa saja yang masuk di dalam kegiatan kecurangan akademik, misalnya, ya, tidak mencontek, ya, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, ya. Jadi budaya cut and paste itu ya perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai kita setiap membuat karya ilmiah itu mengutip pendapat orang tetapi tidak disebutkan sumbernya dari mana, siapa namanya, seolah-olah itu pendapat kita. Nah, tentu itu salah satu bentuk dari plagiarisme, dan juga termasuk penerapan nilai kejujuran di dalam dunia kampus adalah tidak memalsukan nilai, kemudian tidak memalsukan tanda tangan misalnya. Jadi selama ini yang agak rawan itu pemalsuan tanda tangan dosen pembimbing akademik, ya, DPA, atau teman-teman kalau pas kuliah luring itu ada yang menandatangani di lembar kehadiran membantu temannya yang tidak hadir, ya. Jadi menandatangankan temannya. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk ketidakjujuran yang terjadi dalam dunia kampus. Nah, demikian pula nilai kejujuran juga dapat diwujudkan di dalam kegiatan kemahasiswaan. Ya. Misalnya apa? Membuat laporan keuangan, ya. Kegiatan
dari kepanitiaan itu dengan jujur, gitu ya. Termasuk di dalam menyusun anggaran itu juga bisa tetap ya membuat rencana anggaran dengan kejujuran, gitu ya. Dulu waktu saya masih berhubungan langsung dengan kemahasiswaan, sering kita memberikan wejangan-wejangan kepada teman-teman yang mengusulkan proposal kegiatan. Ya. Misalnya dulu yang pernah saya komentari, ada teman-teman dari kemahasiswaan mengusulkan kegiatan dan dalam bentuk seminar atau stadium general, nanti pesertanya diberi sertifikat. Ya, saya lihat dalam proposal itu harga sertifikatnya per bijinya itu 10.000. Nah, saya tanya nanti, nah saya lihat di bawahnya juga ada usulan membeli tinta, ketika itu masih ada model tinta suntik itu ya, tinta suntik untuk membeli tinta untuk ngeprint sertifikat. Nah, akhirnya setelah kita diskusi, saya tanyakan, ini kalau anggaran untuk sertifikat per bijinya 10.000 itu nanti untuk distribusinya seperti apa ya? Ya itu nanti untuk beli kertas sama untuk ngeprint Pak, beli tintanya. Kertasnya kira-kira berapa per biji ya, sekitar 500 gitu ya. 500. Ya, itu tintanya 20.000 Pak, bisa ada isinya 2 suntik gitu. Ya, biaya ngeprintnya kira-kira berapa ya? Nanti pakai printer kami ya, salah satu mahasiswa ya mungkin dianggarkan saja 100 ya. Itu artinya untuk memproduksi satu buah sertifikat kan hanya butuh kira-kira sekitar 1.000 gitu ya. Tapi dalam proposal itu anggarannya per sertifikat 10.000. Saya tanya begitu lah, ini sisanya untuk apa? Ya itu nanti kalau ada sisa untuk penutupan panitia. Nah ini. Jadi perlu ada kejujuran baik di dalam menganggarkan, membuat anggaran, kalau perlu survei harga ke toko, kira-kira begitu ya. Ataupun kejujuran juga dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya nanti ketika membuat laporan keuangan. Ini bentuk-bentuk nilai kejujuran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di dalam kegiatan kampus. Nah, nanti silakan didiskusikan ya, karena kita daring. Nah, ini bisa kita lewatkan, nanti bisa kita ganti dengan kuis ataupun resensi film ya. Yang kedua, saudara sekalian, nilai-nilai anti korupsi kepedulian. Apa itu kepedulian? Nah, secara definisi peduli itu artinya mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan. Jadi saya peduli kepada teman-teman, itu berarti saya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Nah, nilai kepedulian itu tentu sangat penting bagi seorang mahasiswa. Kenapa? Karena tentu saja sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan kampus maupun lingkungan di luar kampus. Nah, rasa kepedulian seorang mahasiswa ya, dapat ditumbuhkan sejak berada di kampus. Misalnya, bagaimana teman-teman itu peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, ya, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus, ya, serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus kita. Jadi misalnya kalau ada dosen yang sering telat atau dosen sering kosong, itu mestinya teman-teman juga peduli ya. Dalam bentuk apa ya? Kalau pas ada kuesioner atau penilaian tentang kinerja dosen, tentu dosen yang sering melakukan pelanggaran seperti itu ya jangan dinilai dengan nilai yang bagus gitu ya. Ya karena justru kecenderungannya kalau saya amati dosen-dosen yang sering kosong, sering telat itu malah banyak mahasiswa yang senang gitu. Nah, ini kebalik-balik jadinya gitu ya. Sementara dosen yang tertib, yang taat, yang menyampaikan materi sesuai dengan SKS-nya ya,
Kalau datang juga tidak terlambat, malah dinilai biasa-biasa saja. Nah, itu artinya kepeduliannya yang tidak pas gitu. Mestinya ketika kita melihat banyak proses-proses misalnya ya akademik ya, di kampus itu tidak sesuai dengan peraturan, ya tentu harus disalurkan kepedulian kita kepada pihak kampus dengan cara yang objektif gitu. Jangan justru kita bahkan mungkin tidak peduli ya. Yang penting saya tetap bisa kuliah, katakanlah begitu. Jangan begitu ya. Nah, tunjukkan kepedulian itu dengan bagaimana Anda merespon setiap evaluasi yang kami lakukan dengan menilai ya pihak-pihak yang dievaluasi dengan seobjektif mungkin. Ya, tunjukkan kepeduliannya terhadap kemajuan proses pembelajaran yang ada di kampus. Nah, demikian pula mahasiswa itu juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus. Ya, misalnya terhadap alumni kita, bagaimana kiprah mereka, dan juga peduli terhadap kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh kampus. Ya. Jadi tentu teman-teman juga peduli. Misalnya alumni kita, misalnya ada yang sudah punya produk yang SIM RS itu sekarang sudah dipakai di 1.300-an rumah sakit di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua ya, itu kan luar biasa. Jadi tentunya teman-teman mestinya harus tahu itu, oh ternyata produk mahasiswa alumni Al-Rahmah itu sudah ada yang menasional ya, bahkan konon akan dilirik beberapa rumah sakit di luar negeri ya, di Malaysia ya, di Brunei dan lain sebagainya. Ya, ini penting ya, kepedulian kita terhadap kampus kita, termasuk bagaimana kepedulian mahasiswa terhadap hal-hal yang ada di luar kampus. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan nilai kepedulian ya? Ya, mahasiswa bisa mewujudkannya dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya, ya, SDM, sarana prasarana, gitu, memantau kondisi infrastruktur kampus, gitu. Silakan, maka sudah dibuka saluran-saluran kritik dan lain sebagainya, kotak saran, bahkan bisa teman-teman sekarang dengan mudah WA apakah ke yayasan ataukah ke pimpinan STIMIK. Nah, itu upaya-upaya bentuk kepedulian teman-teman terhadap proses-proses yang ada di internal kampus. Kemudian nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun yang ada di luar kampus. Nah, itulah bentuk-bentuk implementasi dari kepedulian, nilai-nilai kepedulian. Yang ini bagian dari penguatan internal kita terkait dengan agar kita memiliki imunitas terhadap dorongan-dorongan korupsi dari faktor internal. Baik, saudara sekalian. Yang ketiga adalah kemandirian. Nah, kondisi mandiri bagi mahasiswa itu dapat dimaknai sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tentu hal ini penting ya, karena mahasiswa yang akan datang itu sebagai calon pemimpin-pemimpin, dia harus mengatur kehidupannya sendiri dan juga akan mengatur orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya gitu. Ya, maka nilai-nilai kemandirian itu sangat penting untuk ditumbuh kembangkan dalam setiap diri kita ya. Karena ke depan kita akan ya ditempa oleh zaman ini untuk terus punya kemampuan mengatur kehidupan kita dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Apalagi yang laki-laki ke depan akan menjadi qawwamuna 'alan nisa, akan menjadi pemimpinnya ya para wanita, istri dan anak-anaknya ya.
Nah, itu maka nilai-nilai kemandirian itu harus diasah ya, sejak teman-teman di bangku kuliah, bahkan sebelum itu ya, bahkan mungkin anak-anak pun sudah harus diajari dengan kemandirian. Nah, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Itu saja ya. Maka mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan usahanya sendiri. Nah, bagaimana mewujudkan kemandirian itu? Nilai kemandirian itu dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk misalnya mengerjakan soal ujian secara mandiri, ya, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, ya, dan juga menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan itu kalau di Al-Rahma tidak banyak ya, karena memang kita ini input biaya dari mahasiswa pun juga saya kira teman-teman juga sudah mengalami, mungkin kita ini bayaran SPP-nya paling murah gitu ya, bahkan banyak yang gratis yang tidak bayar. Nah, sehingga memang alokasi-alokasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan itu hanya difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang wajib ada dan pokok saja. Sementara untuk kegiatan-kegiatan tambahan yang lain yang tidak diwajibkan oleh dikti itu diupayakan bisa carikan secara swadaya ataupun swadana. Dan pernah di Al-Rahma ini ada kegiatan series ya, seperti Olimpiade Akuntansi dulu ya, mengadakan itu himpunan mahasiswa akuntansi ya. Dan ini prodi sudah kita tutup ya, karena sekarang prodi ini juga sudah namanya juga sudah ditutup oleh dikti ya. Nah, dulu itu mengadakan Olimpiade Akuntansi sampai ke berapa ya, ke 6 atau ke 7 gitu ya. Nah, kampus itu hanya mengeluarkan dana untuk membayar juri, kemudian membelikan sedikit hadiah gitu ya. Sementara setiap event yang menghabiskan dana puluhan juta itu teman-teman mahasiswa secara swadana mereka mencari sponsor, donatur ya, ke wali kota, ke DPR, bahkan mendapatkan piala bergilirnya dari wali kota Yogyakarta, piala yang kecil-kecil itu dari DPRD, nah, itu banyak sekali. Jadi bahkan banyak menghubungi para pengusaha-pengusaha untuk menjadi sponsor gitu. Nah, itu bentuk sebetulnya bagaimana mengajarkan kemandirian ya dalam kegiatan kemahasiswaan. Tapi nampaknya sekarang zaman sudah berubah ya. Jadi saya merasakan betul perbedaan ya antara model mahasiswa dulu zaman awal-awal dengan model mahasiswa sekarang. Ya, saya kira ini menjadi memang berubah, zamannya telah berubah gitu ya. Nah, ini menjadi penting sebetulnya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, nilai-nilai kemandirian itu sedang ditempa gitu. Bagaimana kita bernegosiasi ya dengan calon sponsor, bagaimana kita mengemukakan ide-ide gagasan-gagasan kepada mereka, itu bagian dari pembelajaran organisasi dan pembelajaran kemandirian. Yang keempat, saudara, adalah kedisiplinan. Definisi kata disiplin adalah taat, patuh kepada peraturan, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Nah, dalam mengatur kehidupan, baik kehidupan akademik maupun kehidupan sosialnya, mahasiswa perlu hidup disiplin, bukan hanya perlu ya, harus ya, hidup disiplin. Nah, hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas ya, baik dalam lingkup akademik maupun kehidupan sosial di kampus. Nah, jadi kalau nilai kedisiplinan ini
pahami betul, maka mahasiswa akan memperoleh manfaat, ya, dimana manfaat dari hidup yang disiplin itu mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Misalnya saja kalau dalam peraturan akademik itu waktu studi S1 itu 4 tahun atau 8 semester. Maka kalau disiplin, ya, mahasiswa itu disiplin, kok saya bisa memastikan 8 semester itu bisa selesai kuliah S1 gitu. Ya, disiplin dalam hal ya kuliahnya, disiplin mengerjakan tugasnya, disiplin dalam mengikuti evaluasi baik ujian tengah maupun ujian akhir. Asalkan kita disiplin, insya Allah ya waktu itu akan bisa termanfaatkan dengan efektif. Jadi nggak ada ceritanya lagi, misalnya ketika UTS ya datang terlambat. Ini bukan di Rahma di sana, jauh di sana gitu ya. Saya tanya, "Loh kok terlambat?" "Lupa Pak, kalau hari ini UTS, ketiduran." Nah, ini kan berarti tidak disiplin ya, tidak menggunakan waktu-waktunya dengan baik ya. Saya tanya, "Kenapa kok sampai ketiduran ya? Tadi malam begadang. Oh, sudah tahu kalau besoknya mau ujian pagi 7:30 kok ya begadang." Nah, ini kan menunjukkan bahwa si mahasiswa itu sekali lagi bukan di sini ya, tapi jauh di sana itu tidak mampu atau belum mampu memanfaatkan waktu secara efisien. Nah, disiplin itu juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Jadi kalau orang itu disiplin, maka dia akan mendapatkan trust, kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, disiplin di dalam belajar harus dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran, hasil perkuliahan yang maksimal. Ya, datang tepat waktu kuliahnya. Ya tidak hanya mahasiswa sebetulnya, ya, seluruh sivitas baik dosen mahasiswa itu harus terus meningkatkan kedisiplinan. Nah, dalam bentuk apa kedisiplinan dapat kita wujudkan? Antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik. Ya, tentu kita tidak memungkiri mahasiswa juga butuh refreshing, ya toh, tidak kok melulu belajar terus-menerus, tentu tidak ya. Mereka butuh olahraga. Maka atur jadwal waktu Anda dengan baik ya. Bangun pagi ya, pukul 3:30 ya. Hebat lagi kalau diawali dengan bangun tengah malam 3:30 atau pukul 3 sholat tahajud gitu. Kemudian nanti belajar gitu ya. Sholat subuhnya juga insya Allah tidak telat. Kalau bisa bangun 3:30 itu ya subuhnya sekarang kan pukul 4 ya. Tidak telat. Jangan malah sholat subuh pukul 7 ya. Kalau ditanya kok kamu sholat subuhnya pukul 7? Nah ini sekalian duha Pak. Wah gitu ya. Jadi sebenarnya kedisiplinan itu akan bermanfaat pada diri kita sendiri ya. Kita akan menjadi orang yang bisa menggunakan waktu itu dengan baik ya. Dapat mengatur waktu itu dengan baik. Pepatah Arab mengatakan al waktu kasyaif ya, waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai waktu, tidak bisa mengatur waktu, maka kita akan dipenggal ya, oleh pedang waktu. Tahu-tahu, saya kok sudah semester 7 ya. Tiba-tiba baru tersadar, saya sudah semester 13 ya. Karena semester 14 itu diambang DO ya. Nah, waktu maksimalnya 7 tahun kalau S1. Ya, jadi kalau kita bermain-main dengan waktu, itu akan dipenggal oleh pedang waktu. Ini pepatah Arab mengatakan. Oleh karena itu, ya, tingkatkan kemampuan kita mengatur waktu, patuh kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus ataupun di luar kampus, dan mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Kalau dalam bahasa agama, salah satu kebaikan itu ya as-sholatu fi awwali waktiha, kata Rasulullah ya. Jadi sholat tepat pada waktunya, tidak memundur-mundurkan, tidak menunda-nunda. Nah, itu
itu salah satu bentuk kebaikan yang atau keutamaan, ya. Termasuk disiplin ya di dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kelima adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Nah, mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab itu akan memiliki kecenderungan dia menyelesaikan tugasnya lebih baik. Nah, mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab juga akan mengerjakan tugas mereka dengan sepenuh hati. Nah, akhir-akhir ini saya banyak curhatan dari mahasiswa yang japri saya, Pak, diingatkan bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen. Loh, kenapa? Nah, ini kuliah daring begini kok tugasnya banyak sekali ya, Pak. Nah, gitu. Ya, setiap pertemuan ada tugas, ya, jadi banyak yang mengeluh karena banyaknya tugas. Memang, saudara, ini cukup dilematis, karena kalau pembelajaran daring itu memang menuntut paduan metode, ya. Jadi kalau kita mengandalkan daring, apalagi misalnya dosen hanya memberikan materi lewat WA, dibaca atau tidak terserah, ya, tidak ada presentasi video seperti ini, ya hasilnya saya kira jauh dari optimal gitu ya. Nah, sehingga memang idealnya ketika pembelajaran daring itu setiap pertemuan itu ada tugas, baik kuis ataupun tugas makalah atau lain sebagainya. Tapi memang terkadang berat yang dirasakan oleh mahasiswa. Maka kemarin beberapa keluhan sudah saya sampaikan kepada para pimpinan terkait dengan ya banyak mahasiswa yang merasa tugasnya sangat banyak, apalagi ada beberapa yang belum mendapat bantuan kuota internet. Nah, ini cukup memberatkan. Tapi intinya mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab itu akan memiliki kecenderungan menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Nah, mengenai tanggung jawab ini, mahasiswa dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakan dengan baik, maka dia akan memperoleh kepercayaan orang lain. Ya. Sehingga mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, itu tentu akan mudah dipercaya temannya, mudah dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan tanggung jawab? Sebelumnya ini ya. Nah, penerapan nilai tanggung jawab bagi mahasiswa itu dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh. Saya kira dulu ketika teman-teman dikirim oleh orang tuanya untuk kuliah di Jogja, ya, terutama bagi teman-teman yang dari jauh, itu pesan orang tua kita selalu belajarlah yang sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian lulus tepat waktu dengan nilai baik, gitu. Mengerjakan tugas akademik, gitu, dengan baik dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi itu bentuk-bentuk nilai tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, ya. Jadi sekali lagi, belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik, ya, itu bagian-bagian dari pendidikan atau penerapan nilai tanggung jawab. Yang keenam, saudara sekalian, nilai-nilai anti korupsi berikutnya adalah kerja keras. Nah, bekerja keras itu didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kata kemauan itu terkandung ketekatan, adanya tekad, adanya ketekunan, daya tahan, adanya pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Jadi kerja keras itu sebenarnya
gongnya ya, di balik itu banyak eh, apa eh, aktivitas-aktivitas ataupun karakter-karakter yang terkandung di dalamnya, tekad, tekun, eh, daya tahan, kuat pendirian, keberanian. Nah, itu kemudian mengkristal menjadi adanya ekspresi dengan bekerja keras gitu. Nah, adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain ya. Jadi memang kalau kita ingin bisa menjadi pemimpin, bisa mengatur, ya, mengorganisir orang lain, tentu ya hal yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita bisa menguasai diri dulu gitu ya. Nah, setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka ya dia akan menjadi lebih kuat di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu bekerja keras itu hal yang sangat penting ya, guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa diikuti dengan pengetahuan. Nah, tentu kalau bicara dunia kampus, ya, mahasiswa di samping secara cita-cita, keinginan, ya, target itu harus jelas, maka ya dia tentunya dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai apa yang menjadi keinginan, cita-cita dan tujuan atau target itu, ya. Jadi sebetulnya kalau dalam dunia kampus itu sudah lengkap ya. Di samping secara motivasi diri, mahasiswa itu harus mampu menguatkan keinginan cita-citanya. Nah, dia ya, dibekali dengan berbagai ilmu, keterampilan untuk bisa dengan lebih cepat untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Nah, bagaimana mewujudkan kerja keras bagi mahasiswa? Ya, misalnya mahasiswa melakukan sesuatu yang selalu berorientasi kepada proses, yaitu bukan kepada hasil semata. Ya. Jadi ya sekarang ini kan budaya instan itu menjadi tantangan tersendiri ya. Ya. Misalnya yang diapresiasi itu adalah hasil akhirnya, sementara prosesnya menjadi sesuatu yang ya memang barangkali orang hanya akan melihat kita dari hasil ya, hasil kita. Sementara mereka kurang begitu mendalami apa yang kita lakukan untuk bisa mencapai hasil yang hebat itu. Maka upaya untuk selalu menghargai proses ya, dan bukan hasil semata itu perlu kita biasakan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ya seperti misalnya sekarang ini ada teman-teman kita yang mengikuti lomba algoritma ya, jadi lomba yang diadakan oleh Prof. Eko ya dari UGM. Ya saya sangat apresiasi dengan bagaimana kerja keras teman-teman ya, Ekoji ya, Ekoji. Alhamdulillah kita sudah sampai tahap yang terakhir dan kita masih eksis ya. Bahkan kemarin di tahap ketiga dari 350 perguruan tinggi se-Indonesia, El Rahma dan UGM itu mewakili dari Jogja yang masuk 10 besar ya. Nah, ini tahap keempat kemarin, alhamdulillah El Rahma juga berkesempatan mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi apapun yang dihasilkan atau apapun hasil dari kegiatan itu sebetulnya ya perlu kita lihat ya, proses yang dilakukan, sehingga ini perlu kita kuatkan bagaimana kita mau menghargai proses-proses yang telah dilakukan ya, perlu kita kuatkan dalam diri kita. Jadi menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik itu dengan sungguh-sungguh ya, tidak sekedar copy paste dari temannya dan sebagainya, tapi berupaya dulu bagaimana agar tugas-tugas itu bisa kita selesaikan dengan sungguh-sungguh.
Baik, kemudian yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting, ya tentu, ya dalam hal interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, gaya hidup sederhana itu sebaiknya dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Karena dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuannya. Nah, dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah memanggil salah seorang mahasiswi yang dalam kesehariannya ketika kuliah itu tidak menampakkan kehidupan yang sederhana, ya, tapi dalam hal berpakaian kok kelihatannya berbeda dengan teman-teman yang lain, ya, pakaiannya glamor. Dan kesukaannya mahasiswi ini kalau kuliah itu pakai bajunya warnanya merah, ketat, ya, kemudian pakai lipstick, ya, kemudian wanginya luar biasa. Nah, ini menjadi perbincangan teman-temannya dan juga beberapa dosen. Akhirnya saya panggil dan saya berikan masukan-masukan, ya, bagaimana bisa berpenampilan yang ya sederhana saja, ya, karena orang itu akan lebih menghargai kita ketika kita menampilkan hidup kita, diri kita ini ya biasa-biasa saja. Apalagi di tengah lingkungan mahasiswa El Rahma, ya saya kira kita sudah paham rata-rata memang dari keluarga-keluarga yang sederhana, gitu ya. Nah, ini akhirnya juga alhamdulillah bisa berubah. Dan sampai sekarang anaknya masih sering kontak saya, terima kasih atas nasihat-nasihatnya yang katanya sangat berguna ketika sekarang sudah hidup di dunia masyarakat, yaitu memang membutuhkan kita bisa menahan ego kita, menahan emosi kita dan lain sebagainya, termasuk pola hidup sederhana. Baik, berikutnya bagaimana mewujudkan itu dalam kehidupan kampus? Nah, misalnya mahasiswa hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, ya, tidak berpakaian glamor dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai kesederhanaan di dalam kehidupan kampus. Yang kedelapan adalah nilai keberanian. Mahasiswa tentu memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Nah, keberanian mahasiswa akan semakin matang jika diiringi dengan ya kuatnya keyakinannya. Keyakinan akan kuat ya jika pengetahuannya juga kuat. Jadi ada korelasi yang yang kuat antara pengetahuan dengan keyakinan dan dengan keberanian. Ketika pengetahuannya kuat, pengetahuannya luas, maka dia akan semakin yakin, ya, karena semakin banyak ilmu yang dia kuasai, maka keyakinannya akan tumbuh. Nah, ketika keyakinan itu ada, pasti dia akan berani mengemukakan pendapat, mengemukakan ide, bahkan mungkin berani untuk mengcounter ide-ide yang membelok dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuan misalnya, yaitu itu muncul karena memang ya keyakinan dan pengetahuan yang dia miliki. Nah, keberanian itu dapat diwujudkan ya, bagi mahasiswa tentu saja, misalnya dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, ya, berani mengakui kesalahan, ya, berani bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk keberanian, ya, yang sangat penting untuk terus dikuatkan di dalam kehidupan mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah keadilan. Nah, adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa kuliah, ya, agar mahasiswa dapat mempertimbangkan atau dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Antara lain
keadilan itu dapat diwujudkan dalam bentuk misalnya memberikan pujian kepada kawan kita yang berprestasi, paling tidak ya selamat ya. Kemudian di samping memberikan apresiasi, pujian kepada teman-teman kita yang berprestasi, kita juga memberikan saran, perbaikan, ya, dan juga semangat kepada kawan yang tidak berprestasi, bahkan membantu teman-teman kita yang kurang beruntung, katakanlah. Kemudian keadilan juga dapat diwujudkan oleh mahasiswa ketika di dalam bergaul, bersosialisasi, tidak pilih-pilih kawan berdasarkan latar belakang sosialnya, ya, berdasarkan latar belakang politiknya misalnya, ya. Jadi bersikap seimbang, ya, tidak berat sebelah. Nah, itulah wujud-wujud nilai keadilan yang dapat diterapkan di dalam kehidupan kampus, dalam hal ini oleh para mahasiswa dan tentu juga sivitas akademika yang lain. Nah, inilah saudara sekalian 9 nilai-nilai anti korupsi ya. Jadi kita ulangi lagi, ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama tadi adalah jujur, ya, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya, itulah 9 nilai yang ketika kita kuatkan, ya, menginternalisasi dalam diri kita, insya Allah kita akan memiliki benteng, memiliki imunitas, memiliki barrier ya, yang kuat sehingga kita bisa menangkal ya, godaan-godaan korupsi terutama dari faktor eksternal. Baik, saya kira itu teman-teman sekalian. Selanjutnya nanti silahkan ditugas, ada beberapa tugas yang bukan perlu ya, tapi harus dikerjakan. Termasuk nanti saya coba akan upload film-film pendek yang terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Silahkan dilihat dan kali ini tidak perlu direview ya, cukup dilihat untuk menguatkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Demikian, terima kasih atas partisipasi perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi pekan depan dalam keadaan baik, ya, sehat, dan tetap semangat. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.